Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Yuli, sebelum kita melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan terlebih dahulu ya. Boleh Ibu. Tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Yuli akan lakukan, karena dengan demikian Bu Yuli bisa lebih mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan rencana pembelajaran sehingga menjadi lebih menarik dan membuat siswa lebih bersemangat. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini ya Bu Yuli, boleh ya Bu Yuli? Boleh. Baiklah, yang pertama yaitu apa sih tujuan pembelajaran yang sudah Bu Yuli rencanakan? Ya, untuk tujuan pembelajarannya Ibu ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya yang pelajaran IPA sih, Iya, ilmu iya. pengetahuan alam dan sosial. Yaitu yang pertama mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Dan yang kedua yaitu menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Baiklah, jadi tujuan pembelajaran Bu Yuli ada dua ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi organ tubuh pada sistem gerak, kemudian menjelaskan bagaimana tubuh itu bisa bergerak ya Bu Yuli. Kemudian selanjutnya bagaimana tentang area perkembangan yang ingin Bu Yuli kembangkan dalam pembelajaran nanti? Untuk area pembelajarannya ya Bu ya, yang ingin saya capai nantinya yaitu pengetahuan tentu ya Ibu, pengetahuan, keterampilan, yang mana pengetahuan dapat dilihat dari paparan nanti di fokus media pembelajaran yang dipaparkan di kelas, dan melalui diskusi kelompok agar nanti dapat mengetahui keterampilan anak-anak di kelas Ibu. Baik. Jadi di sini ada dua area yang ingin Bu Yuli capai ya. Yang pertama yaitu pengetahuan, kemudian yang kedua juga keterampilan. Selanjutnya Bu Yuli, rancangan yang bagaimana yang sudah Bu Yuli persiapkan untuk pembelajaran besok, misalnya pada strategi pembelajaran, kemudian misalnya lagi pada metode pembelajaran misalnya. Strategi berarti ya Bu ya. Iya. Untuk strategi yang saya persiapkan diantaranya kita mengikuti KM sekarang ya Bu. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi Ya. yang terintegrasi ke pendidikan sosial emosional, di mana pada pembelajaran yang saya persiapkan adalah PBL Bu. Di situ ada metode ceramah, diskusi, serta kelompok juga, diskusi kelompok. Wah, luar biasa sekali persiapan pembelajaran Bu Yuli. Semoga anak-anak nanti menjadi antusias dalam belajar dan lebih semangat ya Bu Yuli. Kemudian mengenai media pembelajarannya, media apa saja yang akan Bu Yuli pergunakan besok? Media yang saya gunakan karena sekarang saya ngajarnya di kelas 6 ya Bu ya. Karena baru juga kurikulum merdeka. Ya. Jadi anak-anak itu lebih suka dengan media pembelajaran yang bervariasi, yang membuat dia tertarik, jadi menyenangkan lah ya, menyenangkan, sehingga saya di sini menggunakan media-media atau benda-benda konkret serta video pembelajaran yang ditampilkan lewat Infocus sih Bu. Iya, wah benar-benar matang persiapannya ya Bu Yuli. Ini kapan akan dilaksanakannya? Kalau yang sekarang ini rencananya Senin besok Ibu, itu udah masuk ke tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Baiklah. Kemudian pada saat Bu Yuli melakukan pembelajaran besok nih, bersedia ya kalau saya mengamati ya Bu Yuli. Boleh. Di situ saya akan mencatat hal-hal yang saya temukan dalam proses pembelajaran tersebut. Boleh. Kemudian setelah kita melakukan supervisi besok, kita melakukan perbincangan lagi ya Bu Yuli. Boleh. Ya, baiklah. Masih ada satu lagi nih Bu Yuli. Satu saja lagi ya Bu ya. Ya, satu saja, tidak banyak-banyak ya Bu Yuli. Kira-kira dari percakapan kita tadi, apa sih manfaatnya buat Bu Yuli?
banyak sekali tentunya ya Bu ya. Salah satu manfaatnya untuk diri saya yaitu mempersiapkan diri, kemudian lebih percaya diri lagi dalam mempersiapkan pembelajaran. Iya, Jadi di alhamdulillah. dalam kelas itu lebih tersusun lagi bagaimana cara belajar di dalam kelas. Baik. Baiklah, alhamdulillah ya Bu Yuli kalau percakapan kita membawa manfaat. Semoga kita sama-sama belajar ke depannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi ya Bu Yuli. Baiklah, selamat melaksanakan Bu Yuli. Nanti kita buat jadwal lagi untuk melakukan percakapan ya Bu Yuli. Baiklah, mungkin itu saja Bu Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada nampak anak ibu? Oke, tolong diperhatikan ada nampak. Assalamualaikum anak milenial. Yuk kita belajar lagi di pas kurikulum merdeka. Arahkan ke sana. Kali ini kita akan belajar alat gerak pada manusia. Kenapa kita bisa bergerak? Karena kita memiliki sistem saraf yang ada hubungannya dengan otak dan sumsum tulang belakang kita. Kemudian ada rangka yang menyusun postur tubuh kita, dan yang ketiga otot dan sendi yang membantu kita untuk bergerak. Sistem saraf terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar seperti bernapas, mengembang jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Berikutnya adalah rangka yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rangka kepala, badan, dan gerak atas yaitu tangan, dan gerak bawah yaitu kaki. Tulang manusia memiliki fungsi untuk menopang tubuh, melindungi organ dalam, tempat menempelkan otot, Sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat kita dapat digerakkan. Ada 6 macam sendi yang umumnya, yaitu sendi putar pada leher, sendi pelana pada ibu jari, sendi geser pada ruas jari, sendi peluru pada pangkal paha dan tangan, sendi gulung pada rahang gigi, dan sendi engsel pada siku dan lutut. Selanjutnya otot. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Ada 3 macam otot. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Ketiga otot ini ada yang bekerja secara sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya adalah penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Pertama, osteoporosis atau tulang keropos. Yang kedua adalah tetanus akibat oleh bakteri, seluruh tubuh tidak bisa digerakkan. Kemudian rakitis, bentuk kakinya seperti huruf O atau huruf X. Kemudian kram dan kesleo yang sering dialami. Dan selanjutnya adalah postur tubuh seperti kikosis, lordosis, dan skoliosis. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem gerak? Yang pertama adalah konsumsi makanan yang kaya nutrisi. Selanjutnya mendapat asupan vitamin yang cukup, olahraga teratur atau minum air putih 18 atau 2 liter sehari. Selanjutnya adalah dengan posisi badan yang tidak terlalu bungkuk dan tidak terlalu tegak. Videonya tentang apa tadi? Menjelaskan apa? Alat gerak pada manusia. Itu tadi videonya sayang. Yang menjelaskan ada rangka, kemudian apa tadi? Ada sendi, kemudian apa lagi? Ada otot. Ini juga udah dijelaskan dan disampaikan minggu lalu ya. Kalau rangka itu fungsinya apa sayang? Untuk melindungi organ organ dalam. Iya itu. Kemudian lagi apa yang kedua? Sendi. Nah, apa fungsi sendi? Untuk apa? Sendi adalah tempat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin Pak, saya akan mengajukan pertanyaan pasca observasi bersama Ibu. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Ibu. Kemarin kita sudah melaksanakan supervisi ya Bu Yuli, Iya. Yaitu di kelas 6 dengan materi sistem rangka manusia IPAS di kelas 6 ya Bu Yuli. Baiklah, kali ini kita akan melakukan percakapan, kita akan melakukan refleksi apa saja yang sudah Bu Yuli lakukan waktu pembelajaran kemarin dan yang sudah saya amati. Baiklah, yang pertama saya ingin bertanya kepada Bu Yuli, bagaimana perasaan Bu Yuli setelah melakukan supervisi kemarin? Tentunya sangat senang sekali ya Ibu karena saya sudah mengetahui hasil dari supervisinya. Tapi mungkin ada groginya karena biasanya ada hanya anak-anak saja seperti kalau pas supervisi Ibu itu ada ibu di belakang, jadi sedikit grogi lah. Tapi sedikit saja. Sedikit ya Bu Yuli. Baiklah. Kemudian yang kedua, kemarin area perkembangan apa yang ingin Bu Yuli capai selama pembelajaran itu? Untuk area itu ada dua Ibu. Ada pengetahuan, kemudian ada pengembangan keterampilan. Iya. Untuk di pengembangan pengetahuan, siswa dapat memahami sistem gerak manusia melalui penayangan video pembelajaran yang ditayangkan melalui Fokus Ibu. Kemudian untuk pengembangan keterampilan, siswa itu dapat membuat sebuah karya dari diskusi kelompok dan juga penugasan. Baik. Jadi area perkembangan yang ingin Bu Yuli capai di sini ada dua, yaitu yang pertama dalam hal pengetahuan, kemudian yang kedua di keterampilan Bu Yuli. Baiklah, dari pembelajaran yang Bu Yuli lakukan kemarin itu, kira-kira apakah area perkembangan itu sudah tercapai atau masih ada sesuatu yang kurang yang Bu Yuli rasa? Sejauh yang selama tampil ya Ibu ya, sudah tercapai. Tetapi ada masalah, yaitu peserta didik ini kemungkinan ini mendapat teman kelompoknya itu yang tidak tepat. Mungkin itu untuk selanjutnya nantinya bagaimana anak ini bisa mendapatkan teman sekelompok yang tepat gitu, biar proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Baik, berarti masih ada beberapa area yang belum terpenuhi ya Bu Yuli. Dalam pembelajaran kemarin itu langkah-langkah apa saja yang sudah Bu Yuli lakukan? Langkah-langkahnya yang pertama pasti menggunakan Infokus ya Ibu ya, dimana Infokus ini untuk membantu gaya belajar visual anak. Kemudian yang kedua yaitu sebelum memulai pembelajaran kami melakukan nyanyi atau lagu yang bersangkutan dengan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu. Itu untuk memenuhi gaya belajar audio tuli anak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menggunakan benda konkret, yang itu yang langsung dibuat langsung oleh Ibu ya. Nah, yaitu untuk memenuhi gaya belajar kinestetik anak. Di sini sudah Bu Yuli sudah menerapkan strategi berdiferensiasi ya Bu Yuli, di mana sudah ada 6
Baiklah, kemudian dari area yang belum tercapai tadi kita sudah nampak tuh apa kurangnya di sini ya Bu Yuli. Jadi untuk kedepannya kira-kira apa sih tindak lanjut Bu Yuli untuk memperbaiki pembelajaran supaya pembelajarannya lebih maksimal lagi? Mungkin untuk tindak lanjut yang kedepannya Ibu ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi Bu, mungkin untuk kedepannya jika ada pembelajaran berkelompok mungkin bisa diserahkan kepada anak-anak peserta didik mau di kelompok yang mana. Nah, kemudian juga lagi untuk media pembelajarannya mungkin bisa dibuat lebih sekreatif mungkin dan bervariasi supaya anak lebih tertarik untuk belajar. Yang mungkin itu saja pertanyaan saya Bu Yuli tentang observasi yang kita lakukan kemarin. Besok saya masih ingin mendengarkan hasil dari Bu Yuli tentang tindak lanjut yang akan Bu Yuli lakukan. Boleh? Mungkin itu saja Bu Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, percakapan pasca observasi sudah saya lakukan Bapak, dan selanjutnya saya ingin mendapatkan umpan balik dari Bapak atas supervisi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Yuli. Jadi dan jadi terima kasih sepertinya telah menyempatkan waktu pada kesempatan ini. Nah, jadi di sini kalau dilihat tadi bahwasanya itu telah melaksanakan kritik ya, dari kepalanya, dari kegiatannya. Jadi kali ini lengkap. Setelah itu menampakkan bahwasanya hambatan-hambatan dan apapun yang dialami oleh Ibu Yuli ya, jadi hubungan jadi dan dalam bagus dari dalam pemahaman Yuli tentang pelajaran karena memang pada itu mereka itu kita harus tahu dan memenuhi kebutuhan gaya belajar anak kita, karena kebutuhan gaya belajar setiap anak itu berbeda-beda. Jadi itu mereka itu gaya belajar yang ada antara dari seperti ini dan itu tadi kita nanti menambah pemahaman ini dan ya bagus harapan. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang ragu, ada hambatan, kita jangan bertukar untuk belajar lagi Bu. Memang dengan adanya belajar tentu kita banyak paham. Itu saja banyak tahunya. Jadi itu lebih tetap semangat dalam berbagi praktik baik dan semuanya pokoknya menjadi satu baru belajar karena memang ini sih udah gitu masih panjang waktu ini. Jadi